Sedangkan di Bible saya sudah tunjukkan tadi di Markus 12:29, Ulangan 6 ayat 4, bahwa Yesus sendiri juga mengatakan bahwa Tuhan itu esa, sama kayak Al-Qur'an surat Al-Ikhlas, Tuhan itu esa. Nah, datang Paulus mengatakan Yesus menjadi Tuhan setelah dia mati. Baru dia dibangkitkan oleh Allah dan menjadi Tuhan. Kan lucu kitabnya itu, Bang. Apa pertanyaanmu? Silakan. Oke, apa isi dari dua loh batu Musa Dalam Al-Quran? bukan di Bible. Kok begitu? Kamu kan orang Islam sekarang. Ya. Punya kitab yang sempurna. Aku jadi jealous. Oh, sempurna dong, jelas dong. Al-Quran kok dilawan. Oke. Wahyu Apa isi dua Allah loh batu itu, Musa? wahyu semesta alam. Oke. Apa isi dua loh Kitab batu Musa? suci yang otentik, ya, yang sesuai dengan perkataan Allah, dihafalkan oleh sahabat-sahabat Nabi, diverifikasi langsung oleh Nabi Muhammad. Contoh, begitu ayat wahyu itu turun, Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Zaid bin Zabit. Nah, misalkan contoh Qul huwallahu ahad, nanti dihafalkan oleh Zaid bin Sabit, dicatat di batu-batu, di tulang-tulang, di pelepah kurma. Jadi diverifikasi lagi sama Nabi Muhammad. Coba kau sebutkan. Dia sebutkan Qul huwallahu ahad. Oh benar, baru di checklist. Alktp. Nah, jadi nggak ada yang kontradiksi. Alktp, jawaban kamu nggak menyentuh substansi pertanyaan saya sama sekali. Oh iya, apa pertanyaan tadi? Lupa, sorry. Saya kan menjelaskan dulu kepada Anda bahwa di Al-Quran itu sempurna gitu loh. Agama Islam sempurna. Aku cari dulu ayatnya. Apa pertanyaanmu? Bentar. Di ini. Oke. Quran Al-Araf. Quran Al-Araf 145. Ya, apa yang kau tanyakan di situ? Oke, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah berpegang teguhlah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memberikan kepadamu negeri orang-orang fasik telus. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnyalah kembali lauh-lauh Taurat itu. Di dalamnya ditulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Sekarang pertanyaan saya, apa isi dari dua loh batu Musa di Al-Quran itu? Ya, dalam perspektif apa nih? Nah, ini kan Al-Quran. Ya, dalam perspektif Al-Quran ya. Ingat ya. Tadi kau sudah sebutkan bahwa di dalam isi dua loh batu itu, kau sudah bacakan tadi itu. Itu jawabannya sudah ada di situ, ayat itu loh. Petunjuk dan rahmat. Iya, apa isinya? Ya itu petunjuk dan rahmat. Iya, petunjuk rahmatnya itu apa? Loh, kamu dengar nggak? Kami tidak mengimani. Kami itu bukan pengikut Musa. Kami dengerin dulu makanya biar kau paham. Al-Quran itu hanya membenarkan nabi-nabi terdahulu. Tapi kami cukup mengimani, tidak mengikuti. Kau ngerti nggak? Kami mengimani, percaya. Aku nggak suruh kamu mengikuti, aku suruh kamu jelaskan apa isinya dari, kan kamu bilang kan mengaku tadi Al-Quran itu kitab yang sempurna. Sekarang iya, jelas apa isinya? Ya udah, apa isinya, jangan jelas aja tapi nggak ada. Iya, baik, boleh saya jawab? Silakan. Iya, dalam perspektifnya Al-Quran tadi Anda sudah bacakan sendiri, Anda sudah sebut jawabannya bahwa dalam isi dua loh batu itu adalah petunjuk dan rahmat. Kau yang baca tadi, itulah isi dua loh batu itu petunjuk dan rahmat. Terdapat juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Oke, sekarang aku tanya contoh, tunggu. Tidak perlu kita menjelaskan seperti kalian, karena itu, karena Musa itu, tunggu dulu, sabar. Karena aku Musa tanya dulu kamu. Aku belum selesai jawab, kau potong terus loh, biar kau puas gitu loh. Karena Musa itu diutus untuk Bani Israel, bukan untuk kami umat Muslim. Ingat. Oh, jadi kami hanya membenarkan, kami hanya membenarkan bahwa ada nabi-nabi terdahulu, bahwa Allah telah mengutus nabi-nabi terdahulu. Nabi Daud misalnya kitabnya Jabur, ya, Jabur ya, Daud. Nah, kemudian Nabi Musa Taurat.
Nabi Isa, Injil. Itu kami percaya itu. Bukan berarti kami mengikuti itu. Tidak, kami mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, risalah kepada Nabi Muhammad, wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril pada waktu Nabi berumur 40 tahun menerima wahyu. Itulah yang kami percaya sampai saat ini, yaitu kami berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu Islam. Kami tidak menyangkal, kami mengimani bahwa dulu Allah pernah mengutus Nabi Musa untuk Bani Israel, kemudian Allah mengutus lagi Nabi Isa untuk Bani Israel, tapi mereka tetap tegar tengkuk. Akhirnya Allah mengutus Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad. Gitu, saudaraku. Kami hanya percaya bahwa dulu nabi-nabi itu dulu ada, gitu loh. Dan kami bukan pengikut mereka, kami pengikut Nabi Muhammad. Harus kau garis bawahi. Jadi konteks pertanyaanmu itu tidak lari kemana-mana, karena menurut perspektif Al-Quran, kami cukup mempercayai bahwa dulu ada nabi-nabi yang lahir, yang diutus kepada Bani Israel. Kamu justru yang membolak-balikan perkataan Yesus. Kalian Kristen ya. Yesus berkata, ini saya kasih contoh kau biar kau paham. Jadi kau tidak bertanya tuh harus ada landasannya, kawan. Harus ada sebentar. Kau harus paham dulu pertanyaanmu. Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Nggak usah panjang lebar. Sebentar dong, biar engkau paham bahwa Yesus itu diutus kepada Bilang aja nggak ada, makanya Al-Quran nggak ada isinya. Isi Loh, batu Musa kan sudah saya bin petunjuk dan rahmat bagi bangsa Israel. Kami bukan orang Oke, Israel. apa itu? Petunjuk dan rahmatnya itu apa? Untuk apa kami tahu itu? Kami cukup tahu Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu yang penting nih. Iya, aku nggak tanya itu. Kamu aja menyangkal nih dengan sebentar. Kau lihat ini, Yesus menjawab, aku diutus hanya loh kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nggak nyambung kamu. Ini contoh bahwa kami itu percaya Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, bukan kepada kami. Jadi kami tidak ada penting itu. Yang penting kami tahu. Yang penting aku mau tanya kamu tunggu Alkitab. Apa isi? Coba sebutkan isi Pancasila 5 dasar. Ada berapa dan isinya apa? Pancasila ada berapa dan isinya berapa? Ada 5. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan rakyat. Terus 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gitu dong jawabannya, gitu dong. Ditanya langsung kamu jawab 1, 2, 3, 4, 5 gitu ditanya. Sekarang aku tanya apa isi dari batu Musa. Dengerin. Itu konteksnya berbeda. Pancasila itu berlaku kepada kita semua, tidak memandang agama. Dengerin dulu, makanya pertanyaanmu itu Pancasila itu berlaku kepada bangsa Indonesia. Saya bangsa Indonesia, kau bangsa Indonesia. Kau bertanya tentang iman saya Islam, kau Islam bukan? Kau Kristen kan? Katanya kitab kamu itu sempurna nggak? Al-Quran itu sempurna nggak? Lengkap nggak itu Al-Quran kamu? Saudaraku, apakah Al-Quran kitab yang lengkap nggak? Lengkap nggak? Saya sudah bilang zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan. Udahlah, nggak nyambung. Ini kamu sendiri ragu. Kamu masih meragukan. Saya tidak ada ragu sama sekali sama Al-Quran. Oke, apa isi dulu batu Musa? Apa isi dulu batu Musa? Petunjuk dan rahmat kepada Bani Israel, apa isinya? bukan kepada kayak tadi. penting. Sekarang saya tanya, dengerin dulu. Kau sudah menjawab sendiri. Kau sudah membacakan tadi bahwa itu adalah isinya petunjuk dan rahmat. Itulah jawabannya. Itu bukan jawaban. Loh, yang tadi kayak Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4. Nah itu kan cepet banget kamu jawab. Kayaknya lebih lengkap Pancasila daripada Al-Quran kalau kayak gini. Kamu lucu, saudaraku. Pancasila itu saya udah bilang, Pancasila itu berlaku untuk seluruh Indonesia, untuk kita semua warga negara Indonesia. Aku orang Indonesia, kau orang Indonesia. Nah, sekarang Al-Quran itu untuk umat Muslim. Emangnya untuk kamu? Enggak, pertanyaanku apakah Al-Quran itu kitab yang lengkap? Iya, lengkap bagi saya, itu sempurna. Oke, sekarang apa isi dulu batu Musa? Buktikan. Petunjuk dan rahmat kepada Bani Israel. Karena Musa itu diutusnya kepada Bani Israel. Bilang aja tidak ada. Tidak ada kan selesai. Sudah saya katakan tadi, saudaraku. Kami itu Islam hanya mengimani bahwa dahulu Allah pernah mengutus nabi-nabi terdahulu. Nabi Daud, kitabnya Zabur, ya. Nabi Musa, kitabnya Taurat. Allah menurunkan lagi Nabi Isa, menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Kami tidak perlu tahu apapun dia itu, saudaraku. Alkitab. Bukan seperti kalian orang
kalian. Yesus diutus kepada Bani Israel, tapi kau ngaku-ngaku Israel. Aneh kamu. Alkitab kamu balik aja deh ke Kristen, balik aja deh, karena lengkap Ngapain? itu kitabnya isinya. Lengkap Aduh, isinya. nggak bakalan. Ada isi dua batu kau Musa, dengar. ada isi dua batu Musa. Ya baik. Sekarang kau bilang kan saya balik lagi ke Kristen. Oke, begini, kau dengar. Sekalipun di depan saya, seandainya kan Nabi Muhammad masih hidup ini kan, ada di samping saya. Contoh. Wah, Terus berandai-andai. Bentar dulu. Terus di depan saya ini ada tembok nih, saya kasih tunjuk kau ya. Biar kau tahu iman saya itu seperti apa kepada Nabi Muhammad tuh, kau dengar. Nah, di depan saya ini ada tembok warna putih. Kemudian Nabi Muhammad di samping saya. Beliau mengatakan, "Hai Al-KTP manusia, itu bukan warna putih, itu warna coklat. Saya akan mengatakan betul katamu Nabi Muhammad, mataku lah yang salah." Saya tetap percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Saya malah menyalahkan mata saya, supaya kau tahu itu iman saya. Jadi apapun yang terjadi, saya tetap percaya kepada Rasulullah saya, Nabi baginda, Nabi besar, Nabi Muhammad Oke, sekarang aku tanya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang aku tanya, Alkitab lebih pintar mana? Lebih pintar mana, Nabi kamu atau kamu dalam hal membaca dan menulis? Maksudnya apa sih kau nih ngomong nih? Gak ngerti kau pertanyaanmu nih. Lebih pintar mana kamu atau Nabi kamu dalam hal membaca dan menulis? Dalam perspektif apa dan dalam konteks apa Membaca dan pertanyaanmu? menulis dalam hal membaca dan menulis itu pintaran mana, kamu atau Nabi Nabi kamu? itu umat pilihan, orang pilihan Allah. Tentu dia lebih dari segala-galanya. Kita ini orang berdosa. Nabi Muhammad tidak pernah berdosa. Iya, makanya aku tanya. Makhluk pintaran mulia. mana kamu? Pintar Tidak ada mana dosa. kamu, Nabi Lebih kamu segala-galanya, dalam membaca sudah saya dan jawab. menulis? Saya sudah mengatakan lebih segala-galanya. Nabi Muhammad itu cerdas. Dia jujur. Jadi kamu nggak bisa membaca? Sebentar. Kamu nggak bisa membaca? Sabar dong. Saya jawab dulu, saudara. Dengerin ya. Menurut ya yang saya baca di Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad. Ya biar kau tidak salah menilai Nabi Muhammad, dengerin. Beliau dari kecil itu sudah dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang memegang amanah, orang yang sangat dipercaya. Ngerti nggak? Beliau diutus Ya nggak apa-apa, tapi bisa nggak? Ya nggak apa-apa. Ya aku percaya itu, tapi bisa nggak dia membaca Ya dan sudah, menulis? kalau kau percaya. Tapi dalam hal membaca menulis bisa nggak kamu? Apa Pintaran mana urusan kamu saya? atau- Sebentar dulu. Kan sudah saya katakan tadi bahwa yang namanya Nabi itu lebih daripada kita manusia biasa. Mereka Jadi dia bisa membaca dan adalah menulis? manusia. Dengan kita ngomong kau potong terus, bagaimana sih? Jangan seperti ini dong teman. Jangan seperti orang yang anak SD lah. Kita kan dewasa, Bang. Saya hanya mengatakan saya tidak pernah memaksa kau harus menerima perkataan saya. Seperti Nabi Muhammad waktu berdakwah ingin dia hijrah ke kota Taif, ya, dia tidak pernah mengatakan mereka harus mendengar perkataan, tidak. Tapi cukup dia menyampaikan saja. Perkara kau mau terima ataupun tidak, itu tidak ada urusan bagi saya, saudaraku. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Karena saya sadar, terbukti bahwa saya dari masuk Islam, banyak sekali perubahan yang saya rasakan dalam diri saya. Saya tidak lagi kumpul-kumpul minum. Sekarang kalau saya mau tidur, saya dulu wudu dulu, saya cuci. Iya, dulu Kuku waktu kamu saya itu Kristen, bersih. Kau dengar dulu. Dulu, Kaki saya, dulu, kuku dulu tangan waktu saya kamu- bersih. Dengarin Iya, dulu, iya, saya tahu. tapi dulu Saya tidak lagi waktu kayak kamu dulu. Katolik. Dulu waktu kamu Katolik, kamu tahu isi dua batu Musa. Sekarang Islam, kamu jadi nggak tahu. Gitu kan perubahannya? Gitu kan? Saudara, apapun perkataanmu, itu kan menurut perspektif kamu. Tapi kalau menurut saya yang tahu diri saya, gitu loh. Setelah saya memeluk agama Islam, perubahan dalam diri saya tidak lagi tidak mengkonsumsi apa yang diharamkan oleh Allah. Misalnya duduk ngobrol minum-minum, saya tidak lagi membuang-buang waktu saya yang sia-sia. Bang Zuma aja sering ngobrol-ngobrol dan minum-minum sama API itu di kafe, sering nongkrong-nongkrong, minum-minum, makan-makan. Jangan kemana-mana, ya. Kalau Anda tidak tahu, jangan kemana-mana, saudaraku. Ini kita ngomong kita dua saja, tidak usah membawa orang lain di luar. Karena kalau di Islam itu ada aturannya, itu disebut Ya itu ghibah. bukan Islam yang kamu sebut, itu namanya Dengerin. kufur namanya. Kamu nggak ngobrol-ngobrol. Iya, saya kan kasih tahu kau kalau ajaran di Islam itu tidak boleh menggibah. Menggibah itu dalam arti membicarakan orang lain di belakang. Kami banyak aturan, makanya Merokok boleh saya nggak? Merokok boleh nggak? Aduh, tadi kau lihat saya merokok ini.
Lo katanya udah Islam harus berubah, kok jadi malah Nih, merokok? merokok kan makro hukumnya. Tidak kau melakukannya tidak masalah, tidak mendapat pahala. Kau tidak melakukan juga tidak dapat pahala, tidak ada masalah. Munafik gitu loh. namanya ini namanya munafik. Di Kristen nggak Kalau boleh merokok, yang ya saya kamu malah berhenti jadi itu merokok. ini, saudara, yang saya berhenti itu ini sekarang jadi pajangan aja, tidak pernah saya beli lagi. Ya sama Dulu saya aja minum- itu, kamu merusak tubuh, kamu tuh merusak tubuh, merusak Dulu bangsa. saya peminum ini, saudara. Sekarang sudah tidak lagi. Itu perubahan saya. Kan? Dulu saya makan di luar, makan daging berdua. Sekarang saya makannya mie campur Itu sayur. buatan Oten itu. Loh, kau lihat saya bikin memang langsung biar kau percaya nih. Saya makan mie. Nih. Indomie itu buatan Oten loh. Di sini ada cap halalnya tuh, lihat. Kami Iya kan, supaya terjual. Loh. Supaya terjual. Ini buatan Oten Pasti ada bagaimana minyak kau? babinya. Indomie ini Pasti ada perbuatan minyak Indonesia. Iya, buatan PT Indonesia. Yang buat itu siapa? Indofood. Indofood itu buatan orang Indonesia, buatan orang Chinese. Aduh, kasihan orang. Saudara, Aduh. kamu tidak akan pernah mau menerima apa perkataan saya karena dasarnya imanmu dengan saya berbeda. Intinya begini, saudaraku. Saya tetap meneladani, mengikuti suri teladan saya, yaitu Nabi Muhammad. Beliau sangat jujur, rendah hati, ya, tutur katanya lembut. Kemudian beliau itu pemaaf, ya. Tidak pernah ada beliau itu mencaci maki orang. Bahkan beliau waktu dilempari batu di Taif itu, setelah itu beliau lari, duduk di kebun anggur, kebun kurma. Itu malaikat Jibril muncul dan berkata kepada beliau, "Hai Muhammad, jika aku telah mengatakan kepada malaikat di balik bukit itu, apabila engkau mengatakan ingin menghancurkan mereka, saat ini juga malaikat itu akan menuruti engkau. Bahkan jika engkau menghendaki bukit itu atau gunung itu dicabut dan ditimpakan kepada punggung mereka orang Taif itu, malaikat itu akan taat kepadamu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tidak, saya tidak ingin mereka terluka sedikit pun. Saya berdoa kepada Allah, semoga mereka kaum Taif ini kelak akan lahir orang-orang yang percaya kepada Allah, yang menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Beliau berkata demikian. Dia tidak membalas, saudaraku. Itulah yang disebut dengan ajaran kasih. Ya, beliau tuh di sini mau dilempari batu mau disiramin kotoran, beliau tidak balas, beliau hanya diam. Itu seorang nabi, dia pemaaf. Itu ciri-ciri seorang nabi. Dia berjiwa besar, dia bisa menahan amarahnya. Begitu. Kau tahu nggak? Yesus pernah mengobrak-abrik orang di depan bait Allah. Yang pedagang-pedagang itu, tahu nggak ceritanya? Tahu? Nah, itu Yesus marah tuh. Begitu dia melihat banyak orang mendagang, "Hei, penyamun," dia bilang. Itu meja-meja pedagang diobrak-abrik semua, itu orang punya dagangan. Terus ada burung merpati dilepasin, kambing-kambing itu. Oke, bagaimana Itu jika dia- masjid kamu dijadikan bagaimana jika masjid kamu dijadikan pasar? Kamu ngapain? Halaman-halaman masjid kamu jadiin Mereka pasar. kan mereka bentar. Jadiin kandang domba, kandang merpati. Sabar, ya sabar. Dengerin saudaraku. Mereka berdagang di teras bait Allah, bukan di dalam bait suci itu. Di Yahudi itu bait Allah mau di teras itu sama semuanya. Itu sama aja di dalam dan luar tuh nggak ada bedanya. Iya, kalau kami tidak melarang. Kami di masjid kalau ada yang berdagang di depan masjid, kau lihat tuh ada yang berdagang bakso, itu di luar pagar, itu di luar pagar. itu di teras, maksudnya di depan halaman masjid nggak apa-apa. Kalau kami nggak pernah kami obrak-abrik orang. Nggak ada di Islam ngobrak-abrik orang lagi dagang. Oke. Nggak ada. Sekalian aja pasar ikan aja. Gitu, karena di Islam Pasti itu, ngamuk lah, intinya sebentar. kamu ngamuk lah, harus ngamuk lah. Iya, Coba makanya bagaimana kalau iya. di halaman Ka'bah, kamu jualan ikan teri, ikan apa? Bagaimana? Kamu mau nggak? Harus marah dong. Ini kan perbandingan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah marah sedikit pun seperti itu. Bahkan dia pernah dilemparin kotoran ya waktu dia lagi sujud. Beliau hanya diam saja, tahu. Begitu kemudian datanglah anaknya
Fatimah menangis dia, ya Allah. Karena ayahnya itu dilempari kotoran, lagi sujud. Tetap beliau lanjutkan sholatnya. Kemudian Fatimah membersihkan kotoran-kotoran itu dari tubuhnya sambil menangis. Beliau tidak membalas, saudara, Nabi Muhammad itu. Oh, Bahkan, Yesus juga dicambuk-cambuk. Yesus juga dicambuk-cambuk. Dia bilang, Bapak maafkan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. dicambuk-cambuk. Dia dicambuk, disalib, diseret keluar kota, digiring, di apa? Iya. Tadi katamu Yesus itu Tuhan. Diarak-arak. Sebentar, tadi kau mengatakan Yesus bilang segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di langit dan di bumi. Lalu dia dicambuk-cambuk bagaimana itu ceritanya tuh? Coba. Iya, untuk menebus dosa kamu. Dosa kamu. Itu kutuk yang harus dia tanggung supaya kamu. Sebentar, gini saudaraku, sederhana saja ya. Ya, di alam semesta ini cuma ada dua. Ya, pencipta dan ciptaan. Pertanyaan saya, menurut logika atau akal sehat Anda, pantaskah ciptaan itu ya membunuh pencipta? Pantas atau tidak? Masuk akal Nggak atau tidak? pantas lah. Masuk akal atau Nggak masuk tidak? akal lah. Yang nggak Lalu, pantas lah. Nggak masuk akal. lalu perkataanmu tadi, Yesus adalah sang pencipta langit dan bumi karena segala kuasa telah diberikan kepadanya. Iya. Lalu, menurutmu layak atau pantaskah dia ditelanjangi, dibuka sampai ini pakaiannya, terus ditambuk, diludahi, ditampar? Pantas atau tidak? Silakan. Ya enggak lah. Nah, kenapa kau mengimani kalau memang enggak pantas menurut akal sehatmu? Begitu aja, saudara. Begitu. Kalau mau belajar itu, begini. Kalau mau belajar itu, baca baik-baik Bible itu. Saya sudah baca semua, saudaraku. Oleh sebab Kamu saya belum baca membaca semua. itu, makanya saya mualaf. Pertama, yang saya poin saya percaya bahwa Yesus itu diutus kepada Bani Israel. Seperti tadi saya bacakan kepadamu di Matius 15 ayat 24 ya. Kemudian Yesus datang itu Yesus berkata begini, "Jangan kau kira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat." Nah, datang si Paulus, kau dengar ya. Ini udah genap nih. Ini udah genap nih. Tunggu, Ya. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Ini Yesus ini, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Nah itu, kamu bilang kan kenapa Tuhan Yesus itu mati dicambuk di kayu salib, pantas enggak? Nah ini dia tertikam untuk dosa-dosa kamu. Kalau dosa kamu nggak ditebus Yesus, kamu binasa sekarang. Itu saya bicara untuk siapa coba? Untuk Yesus lah. Untuk siapa? Untuk Yesus. Tunjukkan saya di mana. Kau dengar ya. Yesus itu, biar kau tahu dulu dasarnya. Yesus itu adalah bahasa yang disematkan kepada Yosua Hamasya oleh orang Yunani. Yesus atau Yesus. Tetapi kalau bahasa Ibraninya, Yesus itu di Yerusalem atau di Israel dia dipanggil Yosua Hamasya, itu nama aslinya. Ngerti? Kau harus bisa bedakan dulu bahwa yang merubah itu adalah Yunani. Jadi bukan Yesus sebenarnya, Yosua Hamasya. Ya, itu kau harus paham dulu perbedaan antara Ibrani dan Ini perkataan Yesus ya, perkataan Yesus Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab dia kan? telah mengurangi pengapi aku telah menyampaikan kabar kebagai. Nah, pada hari ini telah genaplah nas itu sewaktu kamu mendengar ini aduk. Tadi kan udah gue sampaikan kepadamu. Yesaya, Roh Tuhan ada padaku. Ini tentang Yesus. Sebab dia telah mengurapi aku. Dia siapa yang mengurapi Yesus? Silakan. Ini aku huruf kecil, kau lihat ya. Kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin huruf kecil nih, lihat. Roh Tuhan Allah, huruf besar semua, ada padaku. Oleh karena Tuhan, huruf besar semua, telah mengurapi aku. Yesus ini huruf kecil ini, nih. Ini yang kau bilang Tuhan, ini sang pencipta nih. Lihat. Kalau memang Yesus itu sang pencipta, saudaraku, tidak mungkin dia diurapi lagi oleh Tuhan. No. Aku ini huruf kecil loh nih. Biar kau paham nih. Saya tidak pernah
tidak pernah membelintir ayat-ayat Al-Quran, Alkitab itu. Karena saya dulu belajar dari sini, jadi saya tuh mualaf, kau tahu. Nih, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Tadi sudah saya katakan kepadamu bahwa ayat ini nubuatan untuk Yesus terbukti di mana? Tadi saya sudah tunjukkan kau datanya, itu perkataan Yesus waktu Yesus ditolak di Nazaret. Nih, Yesus berkata di Nazaret ya, sama kan? Tadi Yesaya 61 ayat 1 nih. Yesus juga berkata di sini nih tuh. Nih, Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat dibesarkan ya. Lalu mereka memberikan kitab Yesaya kepadanya dan dia membaca ini, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Nah, di sini huruf besar. Kalau bangsa Israel tidak menganggap Yesus Tuhan, makanya huruf kecil ini datang. Lukas ini tahu entah dari mana si Lukas ini, dia menulis huruf besar tuh. Untuk menyampaikan kabar baik kepadamu. Nah, setelah dia membaca itu, dia menutup kembali kan, menutup kitab Yesaya itu. Tidak ada huruf besar huruf kecil di zaman dulu. Yang membuat ini siapa kalau itu huruf besar kecil? Saya atau kitab Anda sendiri? Entahlah. Nah, makanya di sini Yesus berkata, pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Orang langsung mendorong dia tuh. Orang mau membunuh dia, mengusir dia tuh. Lalu Yesus berkata, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan kata Yesus lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi itu. Yesus itu dia menyetarakan dirinya dengan nabi itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi. Yang gak mungkin lah dia bilang dia anak Allah di situ. Dia pasti langsung dibunuh. Sabar, tenang, sabar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tuh. Ini perkataan Yesus untuk dirinya karena judul perikopnya sudah jelas nih. Yesus ditolak di Nazaret. Yesus pun berkata, Alkitab aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dengar ini perkataan Yesus ini, dan kataku ini benar. Tuh, dan kataku ini benar. Kau ini selalu melawan perkataan Yesus, temanku. Pada zaman Elia, kau dengar ini, terdapat banyak perempuan janda di Israel ya. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan dan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada orang perempuan janda di Syafat dan di Syafat. Saya sudah baca semua nih saudara. Makanya mereka mendorong Yesus itu ingin, mereka bangun lalu menghalau tuh keluar kota dan membawa dia ke tebing. Tuh, Yesus dibawa ke tebing tuh, ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ini Yesus ditolak nih tuh. Orang aja nggak percaya sama dia tuh. Kamu nih apa yang disampaikan kau melawan terus dari tadi. Aduh. Alkitab. Di Al-Quran kan Nabi Isa kan tul. Sebentar, ini kau jawab dulu. Ini untuk Yesus atau bukan? Iya. Iya, tadi nubuatan dari Yesaya 61 kan? Iya. Untuk Yesus kan? Berarti Yesus di sini mengatakan bahwa dirinya sebagai Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Berarti benarlah apa yang aku katakan tadi bahwa Yesus adalah manusia yang diurapi. Tuh, diurapi Tuhan. Jadi Roh Tuhan ada pada Yesus karena dia itu Tuhan, kan masuk akal. Dengar, kok bisa? Bagaimana kau baca Yesus adalah Tuhan di sini? Roh Tuhan ada pada Yesus. Yesus itu rohnya apa? Manusia atau Tuhan? Dengerin, baca baik-baik. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia ini siapa? Ia tuh orang-orang ketiga, orang bukan dia. Kalau dia bilang kalau Yesus adalah Tuhan, dia bilang gini, Roh Tuhan ada padaku
Oleh sebab Sebab aku. Bapa telah mengutus aku. Nah, selesai. Berarti kau percaya Tapi Yesus mana adalah- percaya orang Yahudi, mana percaya Bapak nggak percaya mereka. bukan mereka. Mereka tidak. Mereka taunya Yahweh itu iya itu Yahweh. Mereka nggak tahu Bapa, mereka nggak kenal Bapa kecuali Yesus yang ajar mereka siapa itu Bapa. Kau nih. By the way, kalau KTP di Al-Quran kan Nabi Isa kan hendak dibunuh sama Bani Israel ya. Emangnya kenapa dia mau dibunuh? Emangnya dia melakukan apa? Sabar. Kenapa pertanyaanmu? Pelan-pelan lah. Jangan Di terlalu. Al-Quran, iya oke. Anda minum Di air dulu Al-Quran lah. Jangan Di Al- terlalu kayak orang oke. dikejar inilah. Dikejar Oke, di Al-Quran Satpol PP. di Al-Quran Jangan kan seperti orang dikejar oke. Satpol PP. Di Al-Quran kan Nabi Isa kan hendak dibunuh oleh nabi-nabi Israel sebelum diangkat ke surga kan gitu. Nah, pertanyaannya apa alasannya Nabi Isa mau dibunuh? Kau ini bertanya atau apa sih, bingung saya ini. Aku bertanya. Kenapa? Di Al-Quran kan Nabi Isa kan hendak dibunuh oleh Bani Israel, makanya dia diangkat ke surga kan. Pertanyaannya gini, Betul. apa alasannya Nabi Isa ingin dibunuh oleh Bani Israel? Ya, karena Nabi Isa itu diutus kepada Bani Israel ya. Sabar dulu, orang jawab kok potong-potong loh saudaraku. Oke. Itu ada di surat An-Nisa, saudara, Iya, apa? 157. Sebentar, saya tunjukkan datanya. Ini surat An-Nisa ntar. An-Nisa 157. Saya tuh dari tadi teman tidak pernah berkata-kata dari diri saya sendiri, melainkan sesuai dengan apa yang tertulis di kitab suci saya. Jadi tidak boleh, Islam itu tidak boleh loh. Seperti Anda langsung baru dengar langsung jawab, padahal nggak tahu apa-apa. Harus ada datanya gitu loh, harus sesuai dengan apa yang tertulis. Karena Masa kami itu sih? iya, Islam itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Di mana ditulis Al-Quran? Peganglah Al-Quran dan Sunnah. Ya iyalah. Al-Quran itu kan Itu kan bukan kata Al-Quran, itu Kitab suci kata kan? ulama-ulama. Siapa bilang begitu? Inilah kamu nih kalau nggak tahu Islam, ya Allah ya Rabbi. Memang kalau framing itu jagonya Kristen memang. Saya tuh sebenarnya kasihan sama Anda, saudara. Anda saja tuh bingung siapa Tuhanmu. Ya, antara Yesus atau Allah Bapa, yang mana yang Tuhan? Kau nggak bisa jawab. Siapa lagi Roh Kudus itu yang turun berupa baru merpati sewaktu Yesus di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Siapa Yesus itu, siapa sebenarnya? Kau tidak bisa konsisten kau. Yesus itu Allah sendiri, woi. Allah sendiri. Iya. Di mana ayatnya bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Allah itu sendiri"? Di mana? Silakan. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Kalau memang segala kuasa telah diberikan kepadaku, lalu tadi ya data yang saya sampaikan kepadamu, Yesus berkata di Yohanes, ini dia berbohong dong berarti ini, dengerin. Kau tuh selalu gimana ya? Saya kadang-kadang kesian sama Anda, betul, sumpah. Karena Anda tuh mendustai diri Anda mendustai diri Anda sendiri. Yesus sebelum mati disalib dia nggak dapat kuasa apa-apa, tapi setelah dia mati dan disalib dia baru diberikan kuasa, segala kuasa. Jadi nggak berkontradiksi. Di mana ayatnya setelah dia mati baru dia dapat kuasa? Ada. Nah, pernah nggak? Sebentar. Pernah nggak Yesus berkata, setelah aku mati nanti barulah aku menjadi Tuhan? Ada? Kamu ini buat narasi sendiri. Bukan buat narasi, Anda berkata-kata tanpa data, dalil. Ini saya bacakan dalil. Kalau memang Oke, mana dalilnya? Sekarang pertanyaan saya, tunggu sebentar. Pertanyaan saya, tadi kau mengatakan Yesus segala kuasa telah diberikan kepadaku, betul? Waktu dia dibangkitkan, betul? Tuh. Nah, lalu ini siapa yang berkata nih?
Yohanes 17 itu menurut kamu adalah firman atau bukan? Apa yang mana? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu firman Yesus atau bukan? Firman atau bukan? Firman Tuhan atau bukan? Segala kuasa. Itu perkataan Yesus, bukan Ya, perkataan itu menurut Bapa. kau itu firman Bapa gitu. Itu perkataan Yesus. Ah, baik. Lalu Yesus berkata di sini. Ini kontradiksi nggak nih, lihat ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan. Segala loh, berarti semua firman itu sudah. Iya, segala firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus telah diberikan kepadanya. Udah. Lalu siapa yang berkata-kata segala kuasa telah diberikan kepadaku? Siapa? Itu bukan Sedangkan perkataan Bapa, itu perkataan Yesus. Loh, sekarang di sini Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa. Segala firman yang diberikan Bapa sudah diberikan kepadanya. Sekarang ini bukan udah selesai. Sekarang ini dari Yesus sendiri, dari pikiran Yesus sendiri ini, dari perkataan Yesus sendiri. Oh, pikiran dia sendiri. Iya. Oh, begitu. Iya, begitu. Padahal ya, setahu saya Yesus berkata, Ya udah, balik. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Dia mendengar perkataan Bapa. Ya itu firman Bapa, kan udah selesai itu masalahnya. Udah balik ke Kristen kamu, balik ayo kita baptis lagi. Sebentar. Kita gini. Kau jelaskan dulu yang jelas Tuhanmu agar kita tidak salah dalam bernarasi gitu. Supaya saya tidak salah menilai Anda. Tuhanmu siapa? Yesus atau Bapa? Bapa berarti bukan Yesus ya? Betul? Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tidak seorang pun sampai di pasar kalau tidak melalui jalan Ahmad Yani. Nah, berarti Yesus itu jalan Ahmad Yani atau pasar? Ini kan saya kan bikin analogi kan. Kau bilang tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku, betul? Iya. Berarti di situ Yesus sebagai sebagai apa? Bukan sebagai Bapa, betul? Iya, tapi masalahnya kamu melalui Yesus sekarang. Kamu nggak melalui Yesus. Kau lari-lari terus. Kalau melalui Yesus kamu pasti percaya. Kamu harus percaya Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit. Kau yang itu membawa data. Percaya enak aja. Temanku, kau yang membawa data. Mana tadi yang Anissa? Kau menampar dirimu sendiri. Tunggu dulu. Jangan kau lari dulu ke Al-Quran. Terlalu tinggi ilmunya Al-Quran. Saya bertanya tadi kepada Anda, ya. Kau mengatakan tidak seorang pun datang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, betul? Pertanyaan saya di situ, Yesus sebagai apa? Silakan. Sebagai jalankah atau sebagai Bapa? Tujuan? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Artinya dia itu. Oh, ada temanku naik. Dia udah menjadi tujuan. Nggak boleh ada yang naik. Oh, nggak boleh. Okay. Nggak ada yang naik. Nggak boleh. Ya, sabar. Iya. Tunggu, saya turunkan dulu. Bentar ya, Bang Sal ya. Tunggu, Sal. Aku mau turun juga sih sebenarnya tadi, jadi nggak apa-apa sih. Kau bagaimana? Sebentar dulu. Selesai. Sebenarnya kamu nggak jawab tadi yang Anissa kamu nggak jawab. Gampang itu nggak usah terlalu kau nggak ada pentingnya bagi kau. Saya ya udah, penting kita nyambung nanti aja kita sambung ah. Yang penting itu Tuhan dulu yang kau sembah itu yang benar yang mana? Aku nyambung nanti aja. Aduh. Kenapa nih? Sebentar. Loh. Takut ya. Ada berapa 1000 sudah. Orang aneh. Selesaikan dulu Tuhanmu siapa. Kan itu maksudku tadi. Baru kita kemana-mana. Kabur malah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dia bang yang ditanyakannya tadi bang. Ya kenapa Nabi Isa tadi mau dibun-bun kan? Kenapa kan? Itu alasannya karena itu gara-gara Nabi Isa difitnah. Apa katanya di sini? Waqalatil yahudu Uzayyu innallaha waqalatin nasara
wal masiyah ibnu awal masiyah ibnu Allah dalika qauluhum bi afwahihim yadahiun qala alladziina kafaru min qabl qala lahum qala talahumullah anna ya'fakun. Astagfirullah. Nah, begini. Nah, di sini dia dikatakan, wahai orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah katanya, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka. Dengan mulut-mulut mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka. Ini terjadi, makanya tentang ini. Apa penyebabnya Nabi Isa itu mau disalibkan? Iya. Difitnah sampai ke hakim nanti. Makanya di surah An-Nisa 157 itu baru situ Allah menyelamatkan Nabi Isa, bukan menceritakan tentang siapa yang disalib begitu. Kalau mereka mempertanyakan siapa namanya, baru antum sebaik-baiknya bertahan menyerang. Coba sebutkan nama yang disalib di samping Yesus, bilang gitu. Begitu. Kalau saya sih begini, saudaraku. Gimana, Pertanyaan dia itu bagi saya tidak ada faedahnya. benar. Iya, karena percuma pun saya menjelaskan kepada orang yang buta warna kan. Yes. Misal contoh kita menjelaskan kepada dia gini. Sedang bahwa pelangi itu adalah begitu indah, yang merah, kuning, hijau. Sedangkan dia buta warna, percuma. Karena di mata saya dia tuh buta warna. Kenapa demikian? Karena dia dari tadi tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia. Pertama, Yesus bukan Tuhan, karena sebentar lagi jadi Tuhan, sebentar jadi utusan, sebentar 3 Tuhannya. Dia tidak konsisten gitu artinya. Jadi saya orang seperti itu saya tidak anggap serius, Bang, sebenarnya serius. Karena saya hanya ingin menyampaikan saja, terserah dia mau terima atau tidak. Intinya kita hanya memberikan apa yang kita mengerti saja. Iya. Sejauh itu nggak Yang kita alamin lah gitu kan. Ya. Nah, aku nih tadi dapat apa namanya? Dapat ini apa namanya? Siaran live Bang Al-KTP. Ya udah aku masuk. Iya. Takut dia punya ini apa, iman dia itu sudah mendarah daging, doktrin dan dogma itu sudah masuk ke ginjalnya, ke otaknya semua. Jadi susah untuk Sebenarnya menurut aku bisa aja sih, Bang, asalkan dia jujur aja, Bang. Iya, betul. Sebenarnya dia mengerti, Bang. Makanya saya bilang, saya ini teringat cerita di Nabi Muhammad tentang Abu Jahal kan. Abu Jahal itu tahu sebenarnya kan Nabi Muhammad itu betul, benar nggak? Bahwa itu memang betul-betul utusan Allah. Hanya karena dia salah satu petinggi Quraisy ya kan, dengan sombongnya, kedudukan yang sudah ini, jadi dia susah untuk mau mengakui itu. Sama seperti beliau ini, dia tahu sebenarnya dari tadi itu udah mentok dia, berapa kali mentok dia kabur kan, mulai ngomong lain gitu. Jadi tadi waktu dia bertanya kenapa Yesus Nabi Isa tuh mau disalib sebelum diangkat tuh, kenapa dia ingin dibunuh kan? Itu hanya pelarian dia aja, Bang, pelarian supaya dia terhindar dari pertanyaan saya gitu loh, saudara. Nah, kalau di Kristen kan karena dia ngaku sebagai Mesias kan. Iya. Kan satu kata pun sebenarnya ucapan Yesus nggak ada kayak yang keluar dari dia mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan katanya. Kalau berdasarkan daripada sebutan gelar itu, iya kita bilang ya, orang-orang Yahudi, orang-orang masanya itu dulu memanggil Tuhan itu Bapa, itu tanda kedekatan mereka terhadap Tuhannya. Karena nabi-nabi itu banyak diutus dari sana, jadi kayak udah kedekatan gitu, memanggil Bapa begitu. Bukan berarti jadi Bapa itu jadi ini Bapak, ini anak, nggak gitu. Nggak ada. Karena karena apa, Bang? Silakan, Bang. Sorry, jadi karena di perjanjian lama pun tidak ada orang Israel yang memanggil Father, Bapak, nggak ada. Itu aja sebenarnya sih. Betul nggak? Nggak ada gelarnya tuh Tuhan itu sebagai Bapak, nggak ada. Israel nggak pernah mengatakan seperti itu. Masa ya orang itu bahasa Indonesia Bapak? Iya, lucu. Makanya saya bilang untuk masuk kriteria sebagai kitab suci saja Bible nggak masuk loh, saudaraku. Iya. Kayak otentikannya nggak ada, nggak otentik gitu loh. Seharusnya kalau memang mau memasukkan, tampilin dong original teksnya. Jadi kita tahu tuh di mana bentuk-bentuk yang ditambah, dikurang. Nah, betul. Original teksnya betul. Nah, kalau di Al-Quran kan ada huruf
buka kurung tutup kurung. Nah, itu kan contohnya di surat ini ya. Kayaknya di surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahf. Nah, itu kan di ujung ayat nanti dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad, kan itu Nabi Muhammad itu ditambah tuh. Nah, kenapa ditambah di situ? Kan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Betul. Jadi Al-Quran ini diberikan, itu Nabi Muhammad dibuka kurung tutup kurung. Kita gini loh, analogi kita berpikir. Ini dibuka kurung tutup kurung untuk lebih orang-orang yang membaca tuh lebih tepat mengetahuinya. Yang diturunkan Al-Quran ini hanya kepada Nabi Muhammad. Sekiranya Nabi Muhammad pun tidak dibuat, kita tahu tujuan ini kemana. Iya. Kan di original teksnya nggak ada Nabi Muhammadnya kan, Muhammad nggak ada. Nah, Betul. tapi kan di terjemahannya itu ada. Nah, itu kan dibuat tutup kurung buka kurung agar orang mengetahui itu ditambahin buka kurungnya, tetapi agar lebih tepatnya tertuju kepada Nabi Muhammad yang diberikan kepada kitab Al-Quran begitu. Iya. Kalau kita kan Islam ini kan ada ilmu-ilmu yang dipelajari kan, makanya saya bilang tadi kan. Betul. Kita tuh paham bahwa asbab nuzulnya apa segala macam dan tujuan dalam kurung tutup kurung tadi itu kan kita sudah paham gitu loh Bang, ya kan? Iya. Gitu. Kalau mereka kan Kayak enggak Bang. contohnya sederhana ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dibuat buka kurung tutup kurung orang Islam. Benar nggak sih? Benar. Karena apa? Yang orang-orang yang beriman itu hanya orang-orang Islam. Iya. Islamnya ada nggak di situ? Nggak ada. Tapi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hanya orang Islam. Betul. Makanya saya udah tegaskan kepada dia tadi Bang, bahwa terjemahan itu bukan Quran, terjemahan itu hanya untuk membantu, ya kan? Mempermudah yang tidak. memahami, mempermudah. Bukan Al-Quran, ingat ya, saya bilang gitu. Itu bukanlah Al-Quran. Terjemahan itu bukan Al-Quran. Tapi Al-Quran atau ayat wahyu Allah itu adalah original teksnya, ya kan? Makanya Betul. ketika dikatakan Al-Quran itu tidak boleh terpisah daripada original teks. Betul. Kalau ada terjemahannya nggak ada original teks, itu bukan Al-Quran, itu Bukan terjemahan. Al-Quran, makanya. Kalau mereka lain, mereka mau samakan dengan mereka kan? Mau cari remis. Oh, di Bible itulah kitab suci katanya. Kitab suci bagaimana bahasa Indonesia tuh kitab suci. Dengan alasan gini Bang Al. Dengan alasan namanya Tuhan itu bisa dong semua bahasa. Buset, bukan itu maksudnya. Kita pun berdoa dengan bahasa Indonesia, ya Tuhanku, ya Allah, ya Rasul, ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Nah, berikanlah kami ketabahan hari ini. Itu kan bahasa Indonesia. Tapi ketika kita membaca dengan firman-Nya berarti berdasarkan daripada bahasa Nabi yang diutusnya, kan begitu. Betul. Nabi itu kan diutus kan untuk kaumnya, ya kan? Makanya dalam bahasa dia nggak paham. Saya udah Kalau jelaskan nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya, tapi kalau Nabi Muhammad diutus Nabi Muhammad untuk seluruh semua. dunia berdasarkan Nabi Muhammad itu bahasanya itu dengan bahasa setempatnya pertama. Ya. Kan nggak mungkin Nabi Muhammad tuh ketika di bangsa Arab menjelaskan tentang bahasa Spanyol. Bingung dong mereka. Iya. Iya, terus bagaimana bisa sahabat-sahabatnya menghafalnya ya kan? Kalau memang bahasanya berbeda, Benar. harus bahasa ini serumpun sekaum gitu. Iya, bahasa sekaum. Gitu. Makanya lucu dia tuh. Aduh, cerdas sekali Bang KTP sekarang ya. Enggak, belajar sama kan? Kalau Bang Pasar Ibu yang udah cerdas. Mana ada Masih belajar baru-baru aja mualaf kok. Saya lebih tekankan kalau saya lebih tekankan ke Bible untuk biar mereka tuh sadar ya kan. Khususnya teman-teman saya di sini. Makanya kadang offline itu kalau ketemu langsung lebih bagus. Saya lebih suka ketemu langsung sama mereka karena waktu ketemu langsung itu dia nggak bisa kayak kalau di TikTok kan dia bisa menghindar kan. Oh tidak gini. Kalau di situ pas offline itu nggak bisa. Kau baca dulu kereng saya bilang. Baru kau ke saya, kau baca dulu. Ya baca begitu. Jadi enak kalau kita ketemu langsung. Saya sambil ngopi nunggu dia. Itu kawan saya itu Antonius. Berarti Bang KTP waktu Abang lab ini jam berapa aja Bang? Ini saya live karena saya bangun tidur tadi karena ini ya ketiduran, terus saya bangun sepi lah sendiri jadi saya live.
Nggak normal ya, normalnya Bang Lab. Nggak ada, saya nggak ada. Ini harus jam segini, nggak ada. Enggak, Kecuali maksudnya hari kayak Minggu. Nah, kalau habis hari Minggu, isya, habis isya Bang atau siang. Nah, aku kan ini kejadian kan, si Demian Abang tahu kan? oh demikian ya. Dia kan murtad lagi. Nah, berdasarkan masuk Islam tidak belajar juga dan tidak sholat juga. Allah a'lam bishawab kan. Kalau Abang kan sholat kan alhamdulillah. Nah, eh, coba aja deh Abang tuh waktu dari kan maghrib ke isya tuh kan waktunya rentan ya, singkat ya. Iya kan? 1 jam betul. 1 jam. Nah, coba di situ Abang apa namanya cari apa namanya majelis-majelis yang maghrib ke isya gitu. Majelis. Iya, kayak kajian maghrib ke isya biasanya tuh ada maghrib ke isya misal cerita. Gitu. Nah, kalau aku dekat sama Abang, apalagi kalau misalnya ke Aceh tuh, aku tuh tiap hari pergi sama Bang tuh memenuhi majelis Bang dari Senin sampai Ahad Minggu. Oh, abang di mana nih? Ini aku di Jakarta. Nah, kalau di Aceh tuh Bang, paling kutunggu tuh Bang. Paling kutunggu tuh hari Kamis Bang, Kamis malam. Karena apa? Itu tentang cerita Nabi Musa alaihissalam yang sampai ke Bani Israel. Nah, itu nanti sangkut pautnya sampai ke Isa al-Masih. Nah, beliau tuh kalau menyampaikan itu luar biasa Bang. Kita tuh nggak dikasih pegang api. Memang betul-betul buku catatan ilmu beliau, masya Allah. Masalahnya beliau tuh nggak ada main media nggak ada, TikTok nggak punya, apalagi WA aja nggak punya. Iya. Nah itu jadi misalnya kayak dengar di YouTube kan bisa YouTube ataupun dengar di live juga bisa kan. Tapi saya hobinya membaca Bang. Nah, Jadi makanya buku saya Sirah Nabawiyah tuh saya baca tuh baru sampai di halaman berapa tuh, belum selesai itu. saudara-saudara yang mau muslim kalau naik silakan aja, nggak apa-apa, kita cimbrong, nggak ada oten. Karena akun aplikasi kayak gini memang sulit, noten-noten Indonesia tuh lagi kebingungan. Nggak live, nggak tahu mereka kita live kan. Iya. Ada yang main. Tadi itu aku heran ya, tadi itu sebelum Bang Sal naik itu banyak yang mau naik. Oten-oten setelah naik nggak mau dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Al. Ya, salam kenal saudaraku. Salam kenal Bang Husin. Dari mana kita Bang? Malaysia. Saya asli dari Indonesia, cuma tinggalnya di Padang, Pariaman, dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Tapi pakai ini saya aplikasi. Aplikasi merah. Enggak, server luar gitu. Apa namanya? Iyalah, server Versi luar berapa sama. gitu. Iya. Ini Bang Al KTP kalau nggak salah nih yang baru mualaf kemarin sama Ustadz Yusuf itu ya Bang Al. Iya, tepat Bang. Ya, saudaraku. Siap Bang Al. Semoga istiqomah Bang Al. Amin. Tadi udah saya jelaskan kepada si teman yang Kristen. Tadi sempat nyimak Bang? Belum. Saya baru masuk ini Bang. Jadi tadi itu dia bilang gini, saya udahlah balik lagi Kristen lah, dia bilang. Terus saya bilang gini, kalau kau mau tahu iman saya kepada Islam, saya tunjukkan kau. Saya bilang gini dia tadi, saya buka kamera kan? Ya. Nih, saya buka kamera, saya bilang dia gini, nih, kau lihat tembok ini warna putih. Saya bilang, saya mengatakan tembok ini warna putih. Seandainya Nabi Muhammad masih hidup dan ada di samping saya, dan beliau mengatakan bahwa itu warna coklat, saya akan mengatakan betul itu warna coklat. Mata saya yang salah gitu. Karena saya lebih percaya perkataan beliau, karena beliau tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan sesuai dengan keinginannya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Begitu iman saya, saudara. Saya bilang, oh dia langsung diam. Abang tahu nggak itu perkataan siapa Bang? Tahu, itu Abu Bakar. Abu Bakar waktu didatangin oleh kaum Quraisy itu kan. Saya udah baca semua Sirah Nabawiyah tuh. Saya izin nyimak sama belajar Bang ya nih. Saya orang awam bener nih. Iya. Sama Bang. Nah, Abang awam, kami ini dari kafir Bang. Dari kafir kita malah. Enggak, yang saya baca itu, yang saya cermatin itu kebanyakan yang dari kafir apa yang orang mualaf itu lebih pintar daripada orang dari kecil. Gak ada di mata Allah sama Bang. Sama. Ketika kita nanti
Ketika kita masuk masjid aja kita nggak ada pembagian. Oh kamu bagian mualaf di pinggir sana, nggak ada. Yang duluan itu yang di depan saf. Betul, tetap kita sujudnya sama. Itulah Islam ya. Makanya waktu saya sujud itu, wih, saya merasa tuh indah. Betul, kita nih seperti kita diajarkan untuk tunduk ya kan, dan taat kepada Allah, takut kepada Tuhan, gitu, Sang Pencipta. Muka kita sampai ke ini kan, ke bawah itu, sampai ke tanah itu betul-betul itu. Kita tuh memang nggak ada apa-apanya gitu kan. Bagus itu. Kalau Bang Sal dari Medan ya? Iya bang, dari Medan bang. Kalau saya kan istri saya orang Pariaman. Oh sekarang aku lagi stay di apa bang, di kemarin tuh di Jawa Tengah, sekarang ini lagi di Tangerang. Oh, iya. Kok bisa di Tangerang bang? Bang Sal? Ya gitulah bang, perjalanan bang. Balik ke Medan kan. Acara api itu kapan tuh? Gimana bang KTP? Acara api itu di mana tuh? Kapan tuh? Ya insya Allah datang bang. Tanggal 13 itu rencananya bang, September. Tapi kita nggak tahu, kalau kita doain aja lah, semoga kayaknya ada reda nih sih, gara-gara KDM juga ada turun kan. Terus apa namanya, Pasya Ungu juga ada, udah meredakan masa. Sekarang Pak Prabowo juga kan udah turun tangan kan, semoga aja ada aman. Ya, cuman kita kan hanya berharap semoga Indonesia ini kembali kondusif. Itu doa kita kan. Dua untuk negeri kan ada. Cuman kita kan nggak tahu apa. Bahkan pun bagaimana. kita didoain sama dari Syekh Arab Saudi. Didoain sebagaimana dulu kejadian-kejadian yang berlimpah kepada di Arab Saudi, ketika imam-imam masjid itu selalu mendoakan negeri saudara-saudara kita. Nah, waktu kejadian juga kayak saudara kita di Palestina kan, nah itu 1 bulan kan waktu di Aceh kan tahun 2023 kan 2022 kan, itu kami tuh setiap waktu maksud sholat itu zuhur, asar, maghrib dan isya, subuh itu selalu pakai kunut. Nah itu kunut apa, kunut nazilah namanya, ketika ada terjadi bencana. Dari mana dalilnya? Dalilnya sebagaimana Rasulullah bersabda kan, saudara kita yang berada di perang Uhud, ketika mereka merasakan sakit di tangan, maka kita yang berada di Madinah ini merasakan sakit di tangan juga, ataupun dimanapun kita berada. Nah itu namanya ukhuwah Islamiyah. Saudara kita mengalami sakit di perut, kita mengalami sakit di perut. Ketika saudara kita mengalami sakit di kaki, kita mengalami sakit di kaki yang sama. Itu namanya ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan antara seorang muslim dan muslim yang lain dan muslim yang lain. Betul. Masalahnya kita sekarang tuh bingung bang, kayak saya pribadi, mana berita hoak, mana berita asli real tuh, masalahnya banyak bener nih. Masalah kasus kayak di Palestina gitu ya kan. Sebenarnya bang, kalau di Palestina tuh bang udah terbuka luas sih bang, itu nggak perlu dikorek informasi pun udah dunia udah melihat. Hanya saja di OTN di Indonesia ini yang pemakan babi ini sosok bela Israel, sementara orang kafir di luar negeri aja pro Palestina. Iya betul itu. Iya. Orang di luar pro Palestina semua rata-rata. Iya. Karena yang dilihat itu kan bukan agama ya kan? Iya betul. Tetapi yang dilihat itu adalah ketidakadilan, sengsara anak-anak itu kan, laparan. Siapa sih manusia kan? Itu sesama kita manusia loh, kan begitu kan? Itu gimana perasaan mereka? Kita di sini boleh hura-hura. Pasti kan mereka berpikir gitu kan? Kita mau makan ini bisa, kita bebas, merdeka, nggak ada ini. Sedangkan mereka di sana begitu susahnya hidupnya, untuk makan aja udah sulit. Ya kadang nggak makan itu loh. Jadi itu yang berbicara tuh hati sebenarnya, bukan konteks agama lagi, tapi udah lain, lari ke hati itu. Ada lagi saudara-saudara mau naik? Selagi nggak ada hotel ini nggak apa-apa naik kayak Ustadz Yusuf. Semua Islam dinaikkan bang KTP.
Iya. Ini tadi ini yang tulisan game over nih kayaknya Oten ini. Tadi kan dia mau naik ya kan? Saya nggak naikin karena itu teman saya itu dia nggak mau kan naikin siapapun, berdua aja kata dia kan. Ya udah. Oh. Makanya Bang Sal tadi nggak usah naikin itu. Saya tahu pada di bawah ini. Makanya waktu naik dia langsung turun kan? Langsung turun dia karena dia takut Tengok si dijawab. Cinta Bidadari. Katanya kamu tahu baca tapi kamu tidak tahu arti katanya. Buset. Ya naik aja nggak apa-apa bilang. Ini jam begini nih, kalau yang gampang naik itu si Edis sih harusnya gampang naik di Amerika. Edis mana berani naik bang? Iya. Dia nggak tahu Bible itu, hanya modal ini aja, dia modal rumah apologet nyari duit aja. Iya. Kalau saya Sekarang baca udah sih bingung emang dia nih. Sekarang udah bingung dia nih. Hah? Udah bingung Kudis TV nih, nggak ada cuan masuk. Biar dia tahu. Warga Indonesia udah nggak main kan untuk sementara waktu nih. Iya. Tahu dia kesian makan apa enggak kan bingung. kebanyakan yang saya perhatikan, saya kan hampir tiap hari tuh ngelihat komal-komal apologet Muslim Indonesia gitu kan, dari Gus Wafi semuanya lah, dari Bang Zuma. Kalau saya baca tuh orang oten-oten tuh pakai alibi, cuma nggak pakai data kebanyakan semuanya. Kalau udah kalah ngotot dia pengen dibenarin, udah mutar. Saya kadang-kadang sakit hati, dongkol juga ya. Ini orangnya apa? Pakai logika waras aja lah. Kalau saya bilang logika waras aja nggak masuk, kalau menurut saya tuh nggak masuk kata-kata cara pembicaraannya tuh. Tadi itu teman yang naik sama saya itu Oten itu saya bilang kau jujur ya. Kalau sebelum diskusi itu kita jujur, kita buang dulu doktrin sama dogma dalam diri Anda. Iya katanya, oke, pakai akal sehatnya. Oke katanya. Terus saya bilang, ya dalam kehidupan ini, ya di alam semesta ini cuma ada dua, Sang Pencipta dan ciptaan kan. Yes, Nah, menurut dia Yesus adalah Allah itu sendiri ciptaan. Nah, pertanyaan saya bilang, apakah masuk akal sehat Anda jika ciptaan itu menampar, meludahi, bahkan membumbun ya? Iya. Penciptanya masuk akal nggak? Tidak katanya. Lalu yang disalibkan itu siapa? Yang ditampar, dicambuk dan lain sebagainya, ditelanjangi. Dia nggak jawab, mulai dia cari ke pertanyaan lain ke Al-Quran. Dia pintar mereka itu bang. Kalau mereka udah mentok, mereka mulai alihkan bertanya tentang Al-Quran. ya, yang saya sering lihat kayak gitu. Benar. Iya, kadang-kadang lucu mereka. Aduh. Sebenarnya kita itu kan nggak mau berdebat di ini tuh, kalau dia nggak memulai duluan kan sebenarnya. Iya betul. Ya kayak rahmatan lil alamin, agamamu, agamaku kan itu. Iya. Dia cuma Beda kasus itu, keliling di daerah kota-kota, daerah-daerah ini ke pelosok-pelosok. Sebenarnya tuh kalimat itu lakum dinukum tuh beda kasus, bukan kita yang membilang, tapi karena Nabi Muhammad diajak menyembah ini. Ya, asbabun nuzulnya ayat itu. Sebentar aja katanya gitu, sekali aja Satu hari. Kalau menurut sirah Nabawi yang saya baca tuh begitu. Ya kan? Nabi Muhammad baru mengatakan turun ayat asbabun nuzulnya tuh lakum dinukum waliyadin. Betul. Nah, kalau misalnya mereka kan menyebarkan Kristen, mereka kan menjara rumah ke rumah, memberi Bible, menjadikan misalnya kayak ada ayat-ayat Al-Quran dijadikan sama apa itu ayat Bible, tapi berdasarkan pakai bahasa Arab. Nah, dinampakkan mereka adalah Isa Al-Masih ini adalah roh Allah katanya, kan bujang kali ya gitu kan. Babi banget ya gitu. Kalau enggak dikasih spermi, contohnya kayak kemarin tuh kejadian di Jawa Barat itu, yang orang Sunda kemarin. Untuk iman abang tuh kuat,
dikasih foto, dikasih ayat di apa Korintus katanya. Apa kata bang itu? Aku teh ini muslim katanya. Sumpah demi Allah demi Rasul, asyhadu alla ilaha illallah katanya. Kamu tuh nggak boleh gini-gini, langsung katanya. Ya maaf Pak, saya nggak tahu katanya. Lo nggak tahu, buset. Kalau nggak tahu nggak mungkin mereka masuk ke situ. Gitu, misioner saya ngeri. Yang Dicik. ini kalau kasus saya ada kasus saya pribadi itu keluarga saya gitu Bang. Bibi saya kan di Jawa Tengah. Dia tinggal di ibu kota. Kebanyakan tuh di ibu kota itu diajak nikah dulu Bang, pacaran dulu, nikah dulu, dibawa ke sama suaminya, masuklah ke situ. Udah itu saya kontak lagi, hilang kontak sampai sekarang. Udah nggak hilang kemana dia. Bibi saya kandung itu, adiknya bapak saya. Bapak saya sedangkan orang dibilang ustadz lah di kampung saya, kan dibilang guru ngaji lah kan. Tap-tap layar guys, sampai 50k guys. Sampai patah jempolnya. Enggak, kasih kalau yang mau tap-tap absen dulu kalau bisa. Kalau tap-tap aja dia pengaruhnya hilang malah. Nah, kalau bisa love orange dulu, absen dulu, baru di tap-tap. Kalau bisa ngegip guys. Absen tuh pengaruhnya besar tuh. Iya, biar semangat pagi. Kasih topi apa kek. Bunda Mila nggak masuk dah. Kalau Bunda Mila biasanya paus satu-satu nih. Oh, kita nggak ngarapkan paus bang. Kita nggak ngarapkan paus. Singa kek apa kek. Boleh. Waalaikumsalam, kudis takjil ada aja. Sampai sekarang udah hilang kontak sama bibi saya itu. Suaminya kan orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Oh, ini bang Al-KTP juga NTT nih kalau nggak salah. NTT Bang Al. Lagi ngambil kopi itu Pak. Berarti sekarang Bang Al di Tangerang nih. Kok Bang Al pula, Bang Al tuh di Pasar Ibu, Sal. Iya bang, di Tangerang bang. Tangerang mana? Tangerang Kabupaten. Oh, Kabupaten. Saya di Cikokol lama dulu, dari 9 kerusuhan dulu, 97, 98 sampai 2011. Baru pindah ke Pariaman. Saya kebetulan artis Minang tuh. Aku tuh baru lahir bang, 97. Iya. Kebetulan di sini kan di Pariaman kan masih family Fauzana penyanyi itu, penyanyi Minang. Bulan 7 saya ke Jakarta, Tangerang. Duh, mana bang KTP nih? Overload. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Aku tak izin turun dulu ya Bang Sal ya. Bang Al. Oke bang. Sehat-sehat selalu, pokoknya tetap. Amin. Ini nunggu bang KTP. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bang, kalau mau rungkat aja bang, nggak apa-apa bang.